kalian melihat kondisi seperti ini, kira-kira apa ya penyebabnya dan mau jadi apa mereka di masa depan? Juta orang miskin yang berkurang. Namun kalau kita lihat secara persentase, dari 11,25% di 2014 ini hanya berkurang hingga 9,03% di 2024. Artinya penurunannya selama 10 tahun ini hanya 2,22. Untuk kehidupan sehari-hari, keluarga ini hanya bergantung kepada bayaran sukarela dari keahlian mengobati penyakit. Dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO, diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu yang mendesak dan kompleks. Banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga menjadi tantangan besar, terutama bagi lulusan sekolah menengah yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi satu faktor kunci yang emang dibutuhin banget buat mengejar rantai ini adalah peran aktif pemerintah yang bersih dan juga perencanaan yang terstruktur dan bertahap. Kayak akses pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat daerah, juga berbagai kebijakan yang meringankan beban ekonomi mereka yang masih dalam kondisi miskin supaya bisa meraih kesempatan lebih baik dalam mengubah nasib mereka. Kira-kira bagaimana ya cara kita membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan? Mungkin ini jawabannya. Tujuan utama SDG 1 adalah untuk mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2030. SDG 1 juga menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Untuk itu, kami menyebarkan arti dari pentingnya cita-cita bagi masa depan. Karena cita-cita memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat. Cita-cita berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan cita-cita yang jelas, individu dapat lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta menciptakan perubahan positif bagi lingkungan. Cita-cita yang tinggi mendorong generasi muda untuk mengejar pendidikan dan keterampilan yang diperlukan guna mengurangi tingkat kemiskinan di masa depan. Oleh karena itu, cita-cita bukan hanya sekadar impian pribadi saja, tetapi juga merupakan elemen penting dalam menciptakan generasi emas yang mampu membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Panti asuhan seringkali menjadi rumah bagi mereka yang berasal dari latar belakang yang spesial, sehingga memberikan motivasi mengenai cita-cita dapat membantu mereka membangun harapan dan aspirasi untuk masa depan yang cerah. Kami memberi kesempatan bagi setiap orang untuk dapat menuliskan impian dan cita-cita mereka dan meletakkannya dalam sebuah properti pohon yang kami sebut sebagai pohon impian. Kami harap pohon yang dipenuhi dengan segala cita-cita dan impian dapat terwujud suatu saat nanti.
Kami dan teman-teman lainnya sudah berpartisipasi loh. Mari sebarkan gerakan keren ini. 1 langkah darimu bisa jadi 1000 langkah bagi orang lain. Bye-bye.